I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ramadhani Harahap. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada motherboard. Tentu teman-teman tidak asing lagi apa itu motherboard. Motherboard merupakan salah satu bagian yang penting dan diperlukan dalam suatu sistem komputer. Tentu saja di dalam motherboard mempunyai fungsi. Fungsi motherboard sendiri merupakan sebagai penghubung yang memberikan konektivitas kepada seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan bagian-bagian lainnya. Yang pertama ada soket CPU. Fungsi utama dari soket prosesor adalah untuk meletakkan prosesor dan menghubungkan melalui lubang-lubang yang disesuaikan dengan kaki dari prosesor. Yang kedua ada audio codec, merupakan chip kecil berukuran 0,25 x 0,25 inci atau 7 x 7 mm yang terletak di motherboard. Yang ketiga ada flash ROM. Memori kilat atau flash ROM merupakan salah satu tipe ROM. Berbeda dengan RAM, jenis memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyediaan listrik. Yang keempat ada Super I/O controller, adalah suatu komponen dalam motherboard yang berupa sirkuit yang membuat beberapa soket seperti untuk mesin, pencetak, mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Yang kelima ada CPU fan power supply connector. Bagian ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan kipas CPU. Kipas ini memiliki fungsi untuk mendinginkan CPU. Yang keenam ada slot AGP. Adalah salah satu jenis port dalam motherboard yang berfungsi untuk menginput AGP card sehingga komputer dapat menampilkan tampilan grafis pada layarnya. Yang ketujuh ada slot RAM. Merupakan bagian pada motherboard yang memiliki fungsi untuk meletakkan RAM. Saat ini perangkat komputer banyak menggunakan untuk motherboard baru yang menggunakan tipe DDR3. Yang kedelapan ada slot SATA, merupakan suatu komponen dalam motherboard yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komponen dengan sambungan perangkat SATA. Yang kesembilan ada slot ID, merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Slot ID sendiri merupakan tempat penempatan ID dalam motherboard. Yang ke-11 ada CMOS, merupakan baterai dalam komputer yang membantu untuk memberikan daya kepada suatu memori motherboard untuk mengatur konfigurasi dalam sistem tersebut. Yang ke-12 ada power supply unit connector. Bagian ini merupakan komponen yang berupa pin yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Jenis power supply yang saat ini banyak digunakan adalah jenis ATX yang membantu mematikan daya komputer tanpa perlu menekan tombol daya. Yang ke-12 ada not brick controller. Merupakan bagian atau komponen dalam motherboard yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara slot RAM, slot AGP, dan soket CPU. Yang ke-13 ada BIOS, Basic Input Output System. Merupakan suatu program dasar yang dipakai antara motherboard dan sistem operasi. Artinya, BIOS memiliki fungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras dalam suatu komputer. Yang ke-14 ada slot PCI, merupakan suatu bagian dari motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk kartu Ethernet, kartu LAN, kartu suara, kartu USB, kartu SATA. Yang terakhir ada chip sound brick controller.
merupakan chip yang memiliki nilai penting bagi komputer. Fungsi komponen ini ialah untuk mengendalikan peripheral pada perangkat komputer seperti ROM, BIOS, USB, cardboard, ID, mouse, modem, LAN, dan lainnya.